David, mahasiswa tingkat akhir jurusan arsitektur, punya hobi yang cukup aneh. Suka mengeksplorasi tempat terbengkalai. Baginya, tempat-tempat yang ditinggalkan menyimpan cerita yang menarik. Ia sering mengunggah dokumentasinya ke media sosial. Ilham, sahabatnya sejak SMA, justru sebaliknya. Ia cepat panik, gampang takut, dan sebenarnya lebih suka nongkrong di warung kopi daripada menyusuri bangunan tua. Tapi karena sudah terlalu lama ikut David kemana-mana, ia ikut saja meskipun sering protes. Isna adalah pacar David. Ia mahasiswa teknik sipil, lebih logis dan berhati-hati. Setiap David berencana pergi ke tempat aneh, biasanya Isna akan mengecek semuanya dulu, dari lokasi sampai kemungkinan bahayanya. Gabi, teman dekat Isna, punya kepekaan yang agak berbeda. Ia tidak suka disebut indigo, tapi sering merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang lain. Diam-diam ia selalu mencatat mimpi-mimpinya di buku kecil. Malam itu, keempatnya duduk di angkringan kecil pinggir jalan. Lampu jalan remang-remang. Lalu lintas sepi. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali motor lewat. Rel mati itu beneran ada. Ilham meletakkan gelas tehnya. Orang bilang relnya masih ada. Udah ketutup semak, tapi masih bisa diakses, jawab David sambil membuka peta digital di ponselnya. Cuma butuh jalan kaki dikit lewat pinggiran hutan. Gabi menyandarkan dagu ke tangan. Kamu yakin mau ke sana? Aku pernah dengar rel itu dulunya jalur pengangkutan logistik, tapi ditutup karena kecelakaan. Cocok buat konten, kata David cepat. Dan katanya ada gerbong tua di sana. Isna mengambil gorengan dan menatap David. Jangan ambil apa-apa dari sana ya. Jangan sentuh barang yang aneh-aneh. David tersenyum. Aku tahu, tenang aja. Kalau ada apa-apa, jangan salahin gue kalau langsung kabur. Sahut Ilham sambil menunjuk ke David dengan tusuk sate. Obrolan mereka diselingi tawa kecil. Tak ada yang menyangka kalau malam itu jadi awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka tarik kembali. Jalan setapak kecil membawa mereka menuju area yang tak banyak dijamah orang. Semak-semak tinggi menutupi sebagian rel yang berkarat. Lumut hijau menempel di batu-batu bantalan. Kabut tipis menggantung di udara. Relnya masih utuh juga ya, gumam David sambil menyingkirkan ranting kering. Ilham berjalan paling belakang. Ini jauh dari mana-mana loh, gak ada sinyal lagi. Justru itu yang bikin bagus, balas David cepat. Gak banyak yang tahu tempat ini. Isna menatap sekeliling. Kamu yakin ini jalur yang dulu pernah dipakai? Dulu pernah aktif, sampai ditutup katanya karena ada tanah longsor di ujung rel, jawab David. Gabi berjalan perlahan. Matanya terus mengarah ke sisi hutan. Tempat ini rasanya gak nyaman, katanya pelan. David berhenti dan menunjuk ke depan. Itu dia, gerbongnya. Sebuah gerbong tua tampak berdiri miring di atas rel, sebagian terbenam di tanah. Catnya terkelupas, jendelanya pecah. Mereka mendekat pelan-pelan. Serius masih utuh begini? Tanya Ilham sambil memeluk tas ranselnya. David melompat naik ke pintu yang terbuka. Ada yang mau masuk? Isna langsung menggeleng. Kamu aja, lihat sebentar terus keluar. Jangan pegang yang aneh. David menyalakan senter dari ponselnya. Ia menyusuri bagian dalam gerbong. Melangkah hati-hati. Kursi kayu berdebu memenuhi sisi dalam. Lantai tampak rapuh. Di salah satu sudut, ia melihat sesuatu yang mencolok. Sebuah benda logam kecil setengah tertutup debu. Ia memungutnya. Lihat ini, katanya sambil keluar. Peluit, kayaknya peluit petugas. Udah balikin, kata Gabi langsung. David tertawa kecil. Kenapa? Benda kecil begini doang, buat dokumentasi. Isna menatap peluit itu. Beneran jangan dibawa David, aku gak enak. David mengangkat bahu. Gak ada apa-apa, ini buat referensi. Nanti aku balikin. Ilham melihat ke sekeliling. Kita pulang aja yuk. Tempat ini bikin merinding. Mereka mulai berjalan kembali, melewati rel yang sama,
tapi rasanya tidak sama seperti tadi saat datang. Kabut mulai menebal, daun-daun di atas kepala bergoyang pelan. Tidak ada yang bicara sepanjang jalan pulang. David duduk di lantai kamarnya, memandangi peluit tua yang tadi ia bawa dari gerbong. Benda itu sudah ia bersihkan sedikit, tapi karatnya masih menempel di beberapa bagian. Ia meletakkannya di rak kecil di dekat meja belajarnya. Ilham duduk di kasur sambil memainkan ponsel. "Kenapa sih masih kamu simpan? Serem juga bentuknya." "Biasa aja, nanti buat foto. Sekalian nyari info peluit model begini dipakai di tahun berapa." "Gila kamu, serius," gumam Ilham. "Kalau aku sih nggak bakal nyentuh sama sekali." David berdiri, mengambil handuk. "Mau mandi dulu? Lu mau nginep kan?" Ilham mengangguk. "Mager pulang, lagian udah malam juga." David masuk ke kamar mandi. Ilham mulai merasa suasana di kamar itu terlalu sepi. Lampu ruangan hanya satu, dan itu pun redup. Beberapa menit kemudian, David keluar sambil mengeringkan rambut. Ia mendekati jendela dan membuka sedikit celahnya. Udara malam masuk. Ilham menegakkan duduk. Denger nggak barusan?" David menoleh. "Apa?" "Kayak suara peluit." Mereka diam. Beberapa detik kemudian terdengar lagi. Pelan, jauh, seperti dari luar rumah. David mematikan kipas angin. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, seperti tiupan peluit pendek 2 kali. Ilham berdiri dan berjalan pelan ke jendela. "Sumpah, gue merinding." David ikut berdiri. Ia membuka jendela lebih lebar, menyorotkan senter keluar. Hanya ada pagar, jalan kecil, dan pohon pisang di ujung. "Gak ada siapa-siapa," kata David pelan. Ilham menutup jendela kembali. "Ini gak lucu." David mengangguk. "Gua denger juga, tapi masa iya ada yang niup peluit jam segini?" Peluit itu tetap terletak di rak, diam, tidak bergerak. Ilham menatapnya lama. "Mendingan lu balikin deh besok." "Serius?" David tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursi dan menatap keluar jendela. Malam itu terasa panjang. Suara peluit tidak terdengar lagi. Tapi tidak ada yang tidur dengan tenang di kamar itu. Gabi terbangun dengan napas berat. Kamarnya gelap, hanya diterangi lampu kecil di meja belajar. Suara gerimis dari luar membuat suasana semakin sunyi. Jendela di dekat tempat tidurnya berkabut. Ia duduk sebentar, mencoba mengatur napas. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah rel tua yang penuh kabut. Tidak ada suara, tidak ada orang lain. Hanya dia dan sosok berselimut kain putih. Sosok itu berdiri diam di kejauhan, di atas rel. Tidak punya wajah, kepalanya miring sedikit. Gabi menelan ludah saat mengingat bagian terakhir dari mimpi itu. Sosok itu meniup peluit, panjang dan pelan, lalu berjalan mendekat perlahan. Ia bangkit dan berjalan ke arah jendela, mencoba melihat keluar. Samar-samar pohon dan tembok di belakang kosnya terlihat basah. Hanya cahaya remang dari lampu taman yang membuat bentuknya bisa dikenali. Tiba-tiba ada ketukan pelan di pintu kamarnya. Gabi terdiam. "Gab?" Suara Isna dari luar. Gabi membuka pintu. "Kenapa?" Isna berdiri sambil membawa gelas air. "Kamu mimpi buruk lagi? Kelihatan ya? Dari tadi kamu gelisah terus. Aku dengar dari kamarku." Gabi mengangguk pelan. Ia duduk di kasurnya. Isna ikut masuk dan duduk di tepi tempat tidur. "Aku mimpi aneh," kata Gabi pelan. "Rel, kabut, sosok putih." Isna mengerutkan kening. "Putih kayak apa?" "Kayak pocong, tapi gak ada wajahnya." Mereka diam. Isna memandang jendela. "Kamu mimpi gitu setelah ikut ke rel?" Gabi mengangguk pelan. "Udah, istirahat lagi ya." Isna bangkit dan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia berhenti. Matanya tertuju pada lantai di depan kamar Gabi. "Gab?" Gabi ikut melihat. Ada bekas lumpur basah. Bentuknya seperti jejak atau seretan sesuatu. Gabi perlahan menutup pintu kembali.
Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi. Isna kembali ke kamarnya, sedangkan Gabi hanya duduk memeluk lutut. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mulai gelap ketika mereka tiba kembali di rel tua. Kabut tipis menyelimuti area itu. Ilham menarik jaketnya rapat-rapat. Udara terasa lebih dingin dibanding sebelumnya. David berjalan di depan, menyibak rumput liar dengan sebatang kayu. Di belakangnya, Isna, Gabi, dan Ilham berjalan perlahan. "Ayo cepet, sebelum makin gelap," kata Isna. "Gua masih nggak ngerti kenapa harus sekarang," sahut Ilham. "Besok juga bisa kan? Karena makin lama, gangguan makin sering," jawab David sambil terus berjalan. "Peluitnya mana?" tanya Gabi tiba-tiba. David berhenti. Tangannya meraba saku celana, lalu tas kecil di punggungnya. Wajahnya berubah. "Gua nggak bawa," ucapnya pelan. Ilham mendesah kesal. "Lu bercanda? Kita jauh-jauh ke sini. Gua yakin udah masukin ke tas," kata David. "Tadi udah gua siapin." Isna menggeleng. "Ya udah, kita lihat-lihat dulu. Sekalian cari tempat yang pas buat balikin besok." Mereka melanjutkan langkah ke arah gerbong tua. Kabut makin tebal. Langkah kaki terdengar di antara semak yang basah. Sesampainya di dekat gerbong, Ilham yang berjalan agak ke belakang tiba-tiba berhenti. Ia memicingkan mata ke arah rel yang memanjang ke depan. Itu apa?" tanyanya pelan. Semua menoleh. Jauh di ujung rel, berdiri sosok putih. Diam, tidak bergerak. "Lihat nggak?" tanya Ilham lagi. "Gua lihat," jawab David. Sosok itu terlihat samar. Tidak jelas wajahnya, tapi bentuk tubuhnya seperti terbungkus kain. Gabi mundur satu langkah. Itu, sosok itu masih berdiri. Tapi ketika David melangkah maju, perlahan bentuknya menghilang ke balik kabut. Mereka semua terdiam. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. David menatap kosong ke arah rel. "Oke, kita balik besok. Kali ini peluitnya gua pastiin ke bawah." Mereka berbalik dan meninggalkan rel. Langkah mereka cepat, tapi tidak ada yang berani bicara sepanjang jalan kembali. Untuk pertama kalinya, mereka semua benar-benar merasa ada yang memperhatikan. David duduk di kursi kayu yang mulai reot. Ilham berdiri di dekat pintu. Sesekali melirik keluar. Isna dan Gabi duduk bersebelahan, memerhatikan sekitar ruangan. Rumah itu berada tidak jauh dari rel mati. Kayu-kayunya tua dan bau lembab tercium di seluruh sudut. Satu lampu kuning menyala redup di langit-langit, menggantung dengan kabel yang terpuntir. Abidin keluar dari dapur, membawa 4 gelas teh. Usianya sekitar 30 tahun, tubuhnya agak kurus, dan matanya terlihat lelah. "Maaf kalau tempatnya nggak nyaman," ucap Abidin sambil duduk di depan mereka. "Udah lama rumah ini nggak banyak didatangi orang." "Nggak apa-apa mas," jawab David. "Kita kesini memang mau nanya soal rel itu dan gerbong yang terbengkalai." Abidin mengangguk pelan. "Rel itu ditutup belasan tahun lalu, katanya karena nggak layak pakai. Tapi sebenarnya ada kecelakaan yang nggak pernah masuk berita." Gabi mencondongkan tubuh. "Kecelakaan? Kereta penumpang anjlok pas lewat jalur turunan dekat tikungan sana," lanjut Abidin. "Ada banyak korban, tapi yang paling aneh, kondekturnya nggak pernah ditemukan. Namanya Pak Darto." Ilham menelan ludah. "Nggak ketemu sama sekali?" "Enggak. Waktu dicari, katanya cuma nemu peluitnya. Tapi itu pun katanya hilang lagi pas evakuasi," jawab Abidin. Isna bertanya, "Terus, soal sosok putih yang suka muncul di rel?" Abidin menarik napas panjang. "Beberapa warga sini sering lihat, sosoknya berdiri diam di tengah rel, biasanya tengah malam. Gak jalan, gak ngomong. Kadang hilang begitu aja." Semua diam. Suasana di ruang itu makin terasa berat. "Makanya saya bilang," kata Abidin pelan, "kalau kalian ngambil sesuatu dari sana, balikin.
Kalau bisa, jangan pernah datang ke rel itu malam-malam. David menatap lantai. Ia tidak menjawab. Abidin berdiri dan berjalan ke lemari kecil di sudut ruangan. Ia membuka laci dan mengambil sebuah kotak kayu. Isinya penuh kertas kusam. Ini catatan lama. Saya dulu kerja bantu bersih-bersih di kantor pengelola rel. Banyak laporan aneh sejak rel itu ditutup. David menerima kertas itu. Beberapa halaman berisi tulisan tangan, tanggal-tanggal, waktu, dan catatan singkat tentang penampakan. Gabi membacanya pelan. Rel, jam 12.13, sosok berdiri, tidak bergerak, hilang saat didekati. Ilham geleng-geleng. Gua makin gak yakin ini cuma halusinasi. Abidin menatap mereka serius. Sesuatu di sana kayak belum selesai. Malamnya, Isna sedang mencuci wajah di kamar mandi. Lampu menyala temaram, dan kaca di depannya mulai berembun karena uap dari pancuran air hangat. Ia menatap cermin, lalu menunduk untuk mengambil handuk kecil. Begitu berdiri lagi, tangannya terhenti. Di cermin, bayangan putih berdiri di belakangnya. Tinggi, diam, dan seluruh tubuhnya terbalut kain. Wajahnya gelap, tidak tampak mata atau mulut. Isna membalikkan badan dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat ke cermin. Bayangan itu sudah tidak ada. Pintu kamar mandi diketuk dari luar. "Isna, kamu gak apa-apa?" Suara David terdengar pelan. Isna membuka pintu dengan wajah pucat. Di cermin, tadi ada yang berdiri. "Siapa?" tanya David. "Gak tahu, tapi itu pocong." David tidak langsung menjawab. Ia mengajak Isna duduk di ruang tamu. Sementara itu, di kamar kontrakan David, Ilham sedang memainkan ponselnya di kasur. Ia menoleh ke meja kecil di samping ranjang. Tempat peluit yang dulu mereka temukan disimpan dalam kotak kecil. Kotak itu terbuka sedikit. Ilham mendekat. Peluitnya tidak ada di dalam. Ia mencari di lantai, di bawah meja, bahkan di dalam tas David yang tergantung di belakang pintu. Tidak ada. Saat ia menoleh kembali ke arah meja, peluit itu ada di atasnya. Tergeletak begitu saja. Ilham mundur perlahan. "Gak lucu, sumpah," gumamnya. Keesokan malamnya, mereka berkumpul di rumah kontrakan Isna dan Gabi. Suasana di dalam rumah terasa tegang. "Gua gak mau kejadian semalam keulang lagi," kata Isna. Bayangannya berdiri jelas banget di kaca. "Gue juga ngalamin aneh," tambah Ilham. "Peluit itu kayak berpindah sendiri." Gabi menatap David. "Lo yakin gak ada yang lo ambil selain peluit?" David ragu sejenak, lalu menggeleng. "Cuma itu, gue gak ambil apa-apa lagi." Lampu ruang tamu tiba-tiba mati. Suasana langsung gelap. Ilham berdiri panik. Listriknya mati. Dari arah dapur terdengar suara air mengalir. Gabi bangkit pelan. Siapa yang nyalain keran? Mereka berjalan pelan ke dapur. Keran air terbuka, mengalir sendiri. David mematikan keran, lalu melihat ke sekeliling dapur yang lembab dan remang-remang. Semua diam. Isna bersandar di pintu. "Aku makin gak nyaman. Kita harus cepet-cepet balikin peluit itu." David menatap ke arah jendela. Udara malam terasa berat, dan entah kenapa, rumah yang biasanya tenang mulai terasa seperti sedang diawasi. Keesokan harinya, mereka mengunjungi sebuah gudang tua yang berada tak jauh dari ujung rel mati. Bangunannya besar, berdinding kayu tua yang mulai lapuk, dengan atap seng yang sebagian sudah berkarat. Di dalamnya hanya ada satu lampu gantung redup yang menggantung dari langit-langit, menerangi tumpukan karung dan perabot rusak berdebu. Pak Margo duduk di kursi kayu, mengenakan jaket lusuh dan topi kain. Usianya mungkin sudah lewat 60, dengan suara berat dan mata tajam yang menatap mereka satu persatu. "Kenapa kalian bolak-balik ke rel itu?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. David menjawab pelan, "Kami cuma penasaran, Pak. Dengar-dengar rel itu pernah ada kecelakaan dan kalian ambil sesuatu dari sana." Potong Pak Margo. Ilham dan Isna saling pandang.
Gabi duduk gelisah. Pak Margo berdiri, berjalan ke rak tua di sudut ruangan, lalu mengambil sebuah buku catatan besar yang sampulnya sudah sobek. Ia meniup debu di permukaan dan membukanya pelan. "Ini buku catatan saya," katanya. "Saya jaga gudang ini sejak rel ditutup. Dulu kereta barang masih lewat sini, sampai ada satu kejadian malam. Gak ada penumpang, cuma masinis dan kondektur." Ia membalik halaman. Tampak coretan-coretan tangan yang mencatat tanggal dan waktu, lengkap dengan keterangan singkat. Kereta anjlok, masinis selamat, tapi kondekturnya hilang. Gak ditemukan jasadnya sampai sekarang. Waktu rel ini ditutup, mulai muncul laporan warga soal penampakan. "Penampakan?" tanya Gabi lirih. Sosok putih berdiri di tengah rel. Kadang meniup peluit, kadang cuma diam, sering muncul saat malam. Apalagi kalau ada yang berani bawa pulang barang dari sekitar gerbong tua itu. Pak Margo menunjuk satu catatan di buku itu. "Ini bulan Mei, anak-anak main di dekat rel, nemu topi kondektur. Besoknya satu anak mimpi buruk terus. 2 hari kemudian, ibunya lihat sosok putih berdiri di belakang rumah." Isna menunduk, suaranya pelan. "Kami nemu peluit." Pak Margo menatap David. "Kalau peluit itu masih ada, kembalikan. Jangan ditunda-tunda. Benda itu bagian dari yang belum selesai. Selama belum dikembalikan, kalian akan terus diganggu." David menggenggam tangannya sendiri. "Kami akan kembalikan, Pak. Secepatnya." Pak Margo menutup bukunya dan memandang mereka dalam diam. Lampu di atas kepala berayun pelan. Udara di dalam gudang terasa makin lembab, seperti menahan sesuatu yang berat. "Jangan datang malam-malam lagi ke rel itu," kata Pak Margo pelan. "Ada yang jaga, tapi bukan manusia." Kamar David terasa panas. Kipas angin di langit-langit berputar lambat dan mengeluarkan suara berderit pelan. Ia tidur gelisah, badannya berkeringat dan napasnya memburu. Dalam tidurnya, ia bermimpi berlari di sepanjang rel. Kabut tebal menutupi pandangan. Di belakangnya terdengar suara langkah-langkah cepat, mengejar. Saat menoleh, David melihat sesosok pocong. Tingginya hampir 2 meter, wajahnya kosong. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kain putih kusam yang menutupi seluruh tubuhnya. Sosok itu meniup peluit, tapi suara yang keluar seperti gemuruh menusuk telinga. David terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi punggung dan bantal. Ia duduk, memegang dada, lalu menoleh ke meja kecil di samping tempat tidurnya. Peluit yang biasanya ia simpan di sana hilang. Ia memeriksa seluruh kamar, meja, laci, bahkan bawah kasur. Tidak ada. Peluit itu benar-benar tidak ada. Keesokan paginya, ia menghubungi Ilham dan yang lain. Mereka sepakat kembali ke lokasi rel. Langit mendung. Kabut turun meski belum terlalu siang. Udara dingin menusuk, membuat mereka berjalan lebih cepat. Gerbong tua itu masih berdiri di tempat yang sama, dikelilingi semak yang makin lebat. David yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti. "Itu," katanya sambil menunjuk ke tanah di depan pintu gerbong. Peluit tua itu tergeletak di sana. Terlihat basah dan kotor, tapi tidak rusak, seolah sengaja ditaruh kembali. Ilham mendekat. "Ini peluitnya kan?" David mengangguk pelan. "Gua gak tahu gimana bisa sampai sini." Isna menarik napas dalam. "Kita harus kembalikan benar-benar. Gak cukup cuma naruh di kamar atau nyimpan sembarangan." Gabi berdiri agak jauh, memperhatikan gerbong dengan tatapan kosong. "Aku mimpi juga tadi malam," katanya pelan. Sosoknya berdiri di depan kamar. Dia gak punya wajah, tapi seolah menatap. Abidin menunduk. "Kalau barang itu kembali sendiri, berarti kita gak punya kendali lagi. Sekarang, bukan soal siapa yang bawa, tapi apa yang sudah terikat." Mereka berdiri dalam diam, menatap peluit itu. Tak ada yang berani menyentuhnya. David akhirnya berkata, "Kita cari cara buat kembalikan secara benar."
Jangan asal letak. Kalau nggak selesai, kita nggak bakal bisa tenang. Mereka mengangguk pelan. Udara di sekitar gerbong terasa lebih dingin dari sebelumnya. Kabut menutupi jalur rel yang memanjang di antara semak dan pohon. Langkah kaki mereka terdengar pelan di antara rumput dan batu rel yang lembab. David menggenggam peluit tua dengan tangan gemetar. Peluit itu terasa dingin, seperti baru keluar dari air es. Ilham berjalan di sampingnya. "Letakkan aja di tengah rel. Jangan lama-lama di sini." Abidin mengangguk. "Letakkan di tempat waktu pertama kali kamu ambil, David." Mereka berhenti di depan gerbong tua yang penuh karat. Dindingnya seperti memantulkan udara dingin dari dalam. Kabut makin tebal dan angin seperti menekan dada. David menunduk, meletakkan peluit di antara dua batang rel. "Udah," katanya pelan. Beberapa detik berlalu. Tak ada yang bergerak. Lalu Gabi memegang lengan Isna erat. Di ujung, lihat itu, semua menoleh ke arah yang sama. Sosok putih berdiri diam di ujung rel. Tingginya menjulang, tubuhnya terbungkus kain putih yang kotor dan rapat. Tangannya di depan dada, terikat. Wajahnya tidak terlihat, hanya hitam pekat seperti lubang kosong. Gabi mundur 2 langkah, lalu tubuhnya lemas dan ambruk ke tanah. "Gabi!" Isna langsung berlutut memeriksa. "Dia pingsan." Ilham menarik lengan David. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Abidin membantu mengangkat tubuh Gabi. "Jangan lihat ke belakang, fokus jalan aja." Langkah mereka cepat, berusaha melewati kabut yang kian tebal. Angin makin kencang dan menusuk. Tapi tak ada suara selain napas mereka sendiri. Sesampainya di luar area rel, Gabi mulai sadar. "Apa? Dia masih di sana?" Tanyanya lemah. David tak menjawab. Ia menatap tangannya sendiri. Bekas peluit yang ia pegang tadi meninggalkan bekas goresan halus, seperti terbakar ringan. Ilham berkata lirih, "Kalau benar ini selesai, semoga nggak ada yang balik lagi." Isna memandangi jalan di belakang. Kabut perlahan menghilang, tapi nuansa tak nyaman masih terasa. Abidin menepuk bahu David. Kadang yang sudah ditinggal nggak mau diganggu. Tapi kalau udah terlanjur, kita cuma bisa berharap mereka mau melepaskan. Mereka berjalan meninggalkan rel itu tanpa bicara lagi. Tapi jauh di belakang, di antara batang pohon, sesosok putih masih berdiri diam, menghadap ke arah mereka pergi. Malam itu, David duduk di tepi tempat tidurnya. Matanya sayu, kantong matanya gelap. Sudah 2 malam ia tidak bisa tidur. Teman-temannya bilang semua sudah kembali normal setelah peluit dikembalikan. Tapi tidak untuknya. Ia memandangi laci meja belajarnya. Laci itu terkunci. Di dalamnya ada sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. 3 minggu lalu, selain peluit, ia juga mengambil benda lain dari gerbong. Lencana logam kecil bertuliskan petugas kereta 07. Saat itu, ia mengira itu cuma souvenir tua. Suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu kamar. David menoleh. Tidak ada siapapun. Lalu pintunya menutup sendiri, mengunci dari dalam. David bangkit. Udara di kamar terasa lembab. Embun mulai muncul di kaca jendela. Dinding terasa dingin saat disentuh. Bayangan putih mulai terlihat di pojok kamar. Tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadap ke arahnya. Tubuh terbungkus kain putih, wajah hitam tanpa bentuk. David mundur, napasnya memburu. Apa yang kamu mau?" Bayangan itu tetap tidak bergerak. David mendekati meja, membuka kunci laci dengan tangan gemetar. Ia mengambil lencana itu, lalu melemparkannya ke lantai. "Aku nggak tahu kalau itu milikmu, ambil saja." Bayangan itu perlahan menghilang. Begitu benda itu menyentuh lantai, pintu kamar terbuka sendiri. Udara kembali normal. Esoknya, David memanggil Ilham, Abidin, dan Isna. "Gua belum cerita satu hal. Masih ada satu benda lagi yang gua ambil waktu itu," ucap David pelan.
Isna terlihat kaget. Jadi peluit itu bukan satu-satunya. David mengangguk. Ia menunjukkan lencana logam yang kini terlihat kusam, seperti baru dikeluarkan dari lumpur. Abidin menarik napas dalam. Kita harus balikin ini juga, sekarang juga. David tak membantah. Kali ini ia sadar, sekecil apapun benda yang bukan miliknya, terutama dari tempat seperti itu, seharusnya tidak ia ambil. Mereka bersiap kembali ke rel untuk terakhir kalinya. David berdiri di samping rel dengan sekop kecil di tangannya. Udara malam dingin tapi tidak menusuk. Abidin berdiri tak jauh darinya, membawa senter. Di belakang mereka, Pak Margo memperhatikan dalam diam. "Lobangnya cukup di sini aja?" tanya David. "Iya, deket pohon ini. Biar nggak terganggu," jawab Pak Margo pelan. David mengangguk dan mulai menggali. Tanahnya lembab. Tidak butuh waktu lama sebelum lubang sedalam 1 lengan selesai dibuat. Ia mengeluarkan lencana logam dari sakunya. Benda itu sudah kusam, seperti diselimuti karat dan lumpur kering. Tanpa berkata-kata, David menaruh lencana itu ke dalam lubang, lalu menimbunnya kembali. "Selesai," gumamnya. Mereka berdiri bertiga menghadap rel yang gelap. Tak ada suara kendaraan, tak ada binatang malam. Hanya angin pelan yang menyentuh daun-daun. Tiba-tiba Abidin menarik lengan David. "Lihat ke ujung rel. Di sana berdiri sosok pocong. Diam, tubuhnya kaku, menghadap ke arah mereka. Jaraknya cukup jauh, tapi tetap terlihat jelas. Wajahnya gelap, tidak berbentuk. Sosok itu tidak bergerak, lalu perlahan mulai memudar, seolah angin membawanya pergi, tanpa suara, tanpa jejak. David tidak berkata apapun. Ia hanya menatap lama ke tempat sosok itu tadi berdiri. Pak Margo menepuk bahunya. Kalau yang dia cari sudah kembali, mungkin dia nggak perlu muncul lagi. Mereka berjalan pelan meninggalkan rel. Esoknya, David bangun tanpa rasa takut. Malam itu ia bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam sebulan. Ilham, Gabi, Isna, semuanya bilang, tidak ada lagi suara peluit, tidak ada bayangan, tidak ada ketukan di jendela. Rel itu tetap sunyi. Tapi David tahu, itu bukan rel biasa. Ada yang pernah tinggal di sana. Dan mereka hanya ingin satu hal, jangan ganggu yang bukan milikmu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.